Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Jumpa lagi dalam Renungan Digital Ministry GKPB dengan tema Damai dengan Tetangga, Menghidupi Semangat Menyambut Baik. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain, termasuk tetangga kita. Sebagai makhluk berbudaya, kita juga memiliki kekayaan nilai lokal di masing-masing budaya kita. Dalam konteks Bali, kita juga memiliki nilai-nilai luhur yang berpadanan dengan nilai-nilai Injil dan bagaimana kita memaknai sebagai gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat Bali. Kita dipanggil untuk menghidupi salah satu nilai luhur yang kontekstual dan relevan bagi kita sebagai umat Tuhan, yaitu semangat menyambut baik. Hidup sebagai saudara tanpa memandang perbedaan. Demikian juga yang ditegaskan dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 39 bagian B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bahwa hukum yang pertama adalah kasih. Kasih tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kasih kepada sesama manusia. Kasih ini bukan hanya kepada orang yang seiman, tetapi juga kepada setiap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Termasuk tetangga kita yang berbeda keyakinan. Demikian juga ditegaskan dalam Amsal 27 ayat 10 yang mengingatkan pentingnya menjaga relasi dengan sahabat, tetangga, terutama dalam suka maupun duka. Demikian juga dalam Lukas 10 ayat 5 menunjukkan bahwa damai adalah salam. Pertama, pesan yang dibawa oleh murid Kristus ke dalam rumah orang lain. Ini semua sejalan dengan filosofi hidup orang Bali, menyambut baik, melihat bahwa orang lain bukanlah orang asing, melainkan saudara bagi kita semua. Mengasihi sesama bukan sekedar moralitas, tetapi tanggung jawab iman. Hidup berdamai dengan tetangga adalah wujud nyata kasih Kristus yang tinggal dalam diri kita. Kasih bukan hanya dalam kata, tetapi dalam sikap hormat, kehadiran yang membawa damai, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, bahkan juga bersama dengan masyarakat. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, Allah adalah kasih. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Bahkan dalam perbedaan, kita tetap bisa menjadi saksi Kristus lewat keramahan, tolong menolong, dan menjaga keharmonisan lingkungan. Sebagai gereja yang ada di Bali, kita merupakan bagian dari masyarakat Majemuk. Dalam kehidupan sehari-hari kita diundang untuk membangun relasi, bukan menciptakan sekat. Kita tidak dipanggil untuk menutup diri, tetapi untuk hadir sebagai terang, sebagai garam yang memberi rasa seperti terang yang menerangi rumah. Demikian juga dalam relasi kita di tengah keluarga, bahkan juga dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, menyambut baik bukan sekedar budaya Bali, tapi juga sejalan dengan pesan Injil. Di dalam menyambut baik ada penghargaan satu dengan yang lain, ada saling menghormati, ada kepedulian, bahkan penerimaan, pengakuan bahwa
bahwa kita bagian dari satu keluarga besar kemanusiaan. Hubungan baik dengan tetangga akan membawa keamanan dan dukungan sosial yang merupakan bagian dari implementasi menyama Braille. Bahkan ada kalanya tetangga lebih dekat daripada saudara kandung kita sendiri yang berada jauh dari kita. Kita menjaga hubungan baik dengan tetangga, memberi dampak yang positif ketika ada kesulitan, sakit, bahkan bencana. Tetangga yang paling pertama hadir bersama dengan kita. Oleh karena itu gereja, dan kita bagian dari gereja itu sendiri, bukan benteng yang tertutup, tapi komunitas yang harus aktif dan dihargai di dalam lingkungan kita. Pada akhirnya, dalam mewujudkan damai bersama dengan tetangga menghidupi menyama Braille, itu juga adalah kesaksian bagi kita sebagai umat Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera merupakan bagian dari semangat menyama Braille. Dalam Lukas 10 ayat 5, damai sejahtera bagi rumah ini. Ucapan dari salam damai bukanlah basa-basi, tapi tanda bahwa kita membawa kehadiran Allah ke dalam lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita secara nyata? Yang pertama, kita perlu terus membangun komunikasi yang aktif dengan tetangga dari berbagai berbeda keyakinan, budaya, bahkan lintas iman. Jemaat bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana, menyapa, berkunjung, atau ikut membantu saat ada kegiatan sosial, baik suka maupun duka. Kita juga dapat menawarkan bantuan saat mereka memerlukan, di mana situasi-situasi sulit yang mereka hadapi. Kita menjadi teladan, bahkan kita dapat melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, terjadi bencana, ataupun juga ada kesempatan-kesempatan yang dapat kita lakukan sebagai wujud kasih Kristus yang nyata hidup bersama dengan orang lain, bahkan tetangga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja yang hadir di Bali, mari kita mewujudkan kasih Kristus dalam semangat menyama Braille. Mari kita hidup berdamai dengan tetangga kita melalui kegiatan-kegiatan tindakan nyata yang dapat kita lakukan dan kita dapat menikmati kasih Tuhan. Mari kita menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Akhirnya, mari kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin.